Ya, teman-teman semua, ini adalah video pelengkap sebenarnya teman-teman dari video ini. Ya, kemarin tentang memaafkan bagi kalian para korban narcissistic abuse. Karena ini ada beberapa hal yang kemarin tidak saya sampaikan di video tersebut teman-teman. Dimana ini adalah hal yang penting untuk bagi kalian para korban narcissistic abuse. Ya, ini soal shame shifting gitu ya. Atau soal memaafkan abuser kalian gitu. Karena kita tahu ini banyak banget sebenarnya yang terjadi. Dimana ketika misalnya seorang korban abuse, ya teman-teman, ketika dia dipaksa dalam tanda kutip gitu, harus memaafkan abusernya dia, dan ketika dia nggak mampu melakukan itu, atau dia nggak mau melakukan itu, dia kemudian seolah-olah jadi seseorang yang bersalah gitu. Dia dianggap sebagai pribadi yang buruk karena dia nggak bisa maafin abusernya dia. Dan itu berbalik gitu. Yang abusernya yang adalah orang yang jahat, kemudian tiba-tiba jadi orang yang teraniaya, di abuse justru jadi orang yang jahat. Oke, nah kita mau bicara sedikit teman-teman. Beberapa hal yang kalian harus ingat bahwa soal memaafkan itu adalah soal pribadi, gitu ya. Korban abuse, kalian punya hak, gitu ya, untuk bukan kapan atau apakah kalian mau memaafkan atau tidak abusernya kalian. Yang pertama, ya teman-teman, ya ketika misalnya memang kalian misalnya ditekan gitu ya, ketika orang bilang bahwa kamu harus maafin abusernya kamu gitu, dia udah minta maaf sama kamu, kenapa kamu nggak maafkan dia? Justru kamu sekarang adalah orang jahat karena nggak mau memaafkan gitu. Kalian nggak perlu merasa bersalah dengan hal itu, tidak perlu merasa jadi orang jahat, kalian tidak perlu merasa malu akan hal tersebut. Di setiap kejadian abuse yang harus malu itu adalah abusernya, bukan korbannya. Oke, jadi soal apakah kalian bisa memaafkan atau tidak, atau ketika abusernya datang dan minta maaf dan kalian nggak bisa maafkan, kalian tidak perlu merasa bersalah akan hal itu. Di setiap kejadian abuse, yang perlu merasa malu itu adalah abusernya, bukan kalian. Oke, yang kedua, teman-teman, memaafkan itu hal baik. Ya, tanya, saya juga akan menganjurkan untuk memaafkan. Tetapi ingat, memaafkan itu opsional, teman-teman. Tanpa kalian memaafkan abusernya kalian, healing kalian itu tetap bisa jalan. Kalian tetap bisa sembuh tanpa harus memaafkan abusernya kalian. Bukan berarti saya mengatakan kepada kalian bahwa jangan memaafkan. Enggak. Memaafkan itu nggak bisa dipaksa, teman-teman. Banyak yang berpikir bahwa kalau kamu nggak bisa maafin abusernya kamu, berarti kamu nggak bisa healing. Enggak, teman-teman. Kamu tetap bisa healing walaupun kamu memutuskan untuk tidak memaafkan abuser kamu atau belum bisa memaafkan abusernya kamu. Proses healing kamu tetap bisa berjalan. Yang ketiga, teman-teman, untuk kalian semua yang sudah belajar tentang narcissistic abuse di channel ini, kalian pasti tahu gitu bagaimana seorang narcissistic itu sangat terorganisir ketika dia mengabuse korbannya. Ya. Semua direncanakan dengan sangat rapi, dengan sangat kejam, dan dengan sangat jahat. Untuk abuse sejahat itu, teman-teman, tidak ada seorang pun yang berhak memaksa kalian untuk memaafkan orang sejahat itu. Pilihan itu ada pada kalian. Tetapi ingat, tidak ada seorang pun yang boleh memaksa kalian dan membuat kalian merasa bersalah karena kalian menolak untuk memaafkan abusernya kalian. Yang keempat, teman-teman, kita tahu gitu ya, bahwa si narsis itu biasanya bermuka dua. Gitu ya. Dia bisa saja datang ketika dia sudah menghancurkan hidup kalian, datang kembali, hovering kepada kalian, memohon-mohon, meminta maaf kepada kalian gitu. Dan dia bisa saja berkata bahwa kalian adalah orang jahat karena tidak mau memaafkan dia. Jangan merasa bersalah akan hal itu. Seorang abuser tidak punya hak untuk memaksa korbannya dia untuk memaafkan dia. Ketika seorang narsistik datang kepada kalian, memutarbalikkan segala macam fakta, memaksa kalian untuk memaafkan dia, kalian punya hak untuk tidak memaafkan dia. Bukan berarti saya menganjurkan untuk tidak memaafkan, gitu ya. Kalau kalian bisa lakukan, itu akan lebih baik. Tetapi jangan termakan dengan permainan si narsistik yang mencoba mentwist atau membalikkan keadaan dengan membuat kalian merasa bersalah ketika dia datang untuk meminta maaf dan kalian menolak untuk melakukan itu. Yang kelima, memaafkanlah ketika kamu sudah siap dan kamu sudah bisa melakukan hal itu. Ya, jangan memaksa diri kamu untuk memberikan pemaafan ketika kamu belum bisa atau belum siap untuk melakukan itu. Mengapa, teman-teman? Karena ketika kita memaksa diri kita untuk memberikan pemaafan, teman-teman, itu juga bisa merusak healing prosesnya kita. Gitu.
Ada jalur yang harus kita lewati, ada jalan yang harus kita lewati, ada waktu yang kita harus lewati. Memaafkanlah ketika kamu sudah siap. Memaafkanlah ketika kamu sudah bisa. Dan kalau kamu belum bisa sampai tahap itu, berilah dirimu waktu untuk menyembuhkan dirimu. Dan yang terakhir, teman-teman, ingat bahwa jangan biarkan orang lain memaksa kalian untuk menentukan waktu untuk sembuh. Jangan biarkan orang lain memberikan bingkai waktu kepada kalian, menentukan bahwa kalian sudah harus bisa memaafkan dalam waktu segini, gitu ya, misalnya. Dalam waktu berapa lama dari ini, kamu seharusnya sudah bisa memaafkan. Dalam berapa lama waktu dari ini, kalian seharusnya sudah bisa healing. Nggak bisa, teman-teman. Healing, memaafkan, menyembuhkan diri kita, itu berbeda dalam hidup setiap orang. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menetapkan bingkai waktu itu kepada kalian. Jalanilah prosesnya, berilah waktu itu untuk diri kalian. Memaafkanlah ketika kamu memang sudah bisa dan siap melakukan hal itu. Jangan biarkan orang lain yang menentukan lamanya perjalanan waktu kalian untuk sembuh. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.